warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilaya Amala Akbar dari kelas 10 MIPA 2. Suatu kegiatan ekonomi dapat berlangsung berkat adanya para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi ini adalah masyarakat yang dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini sebetulnya saling berinteraksi atau saling berhubungan satu sama lain. Hubungan keempat pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram arus lingkar atau biasa disebut circular flow diagram, yaitu diagram yang menunjukkan interaksi atau hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Di antaranya adalah circular flow diagram model 2 sektor, model 3 sektor, dan model 4 sektor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang circular flow diagram model 3 sektor dengan para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah atau rumah tangga negara. Berikut merupakan diagram interaksi antar pelaku ekonomi dalam 3 sektor. Dalam 3 sektor ini terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga negara, dan rumah tangga produsen. Seperti yang kita ketahui, rumah tangga konsumen merupakan penyedia atau pemasok faktor produksi baik dalam faktor tanah, modal, tenaga kerja, ataupun keahlian. Pasar input merupakan tempat mengalirnya arus faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga negara dan ke rumah tangga produsen, dengan ditandai oleh tanda panah yang berwarna kuning. Karena dalam melaksanakan tugasnya pemerintah memerlukan faktor produksi berupa tenaga kerja, keahlian, tanah dan modal, maka arus produksi mengalir juga ke rumah tangga negara atau ke pemerintah. Pada saat rumah tangga negara dan rumah tangga produsen memakai faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga negara dan rumah tangga produsen harus memberikan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, baik dalam pembayaran upah atau gaji, bunga, ataupun keuntungan kepada rumah tangga konsumen. Oleh karena itu, arus pembayarannya mengalir dari rumah tangga negara dan rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen dengan ditandai oleh panah yang berwarna hijau. Pembayaran dari rumah tangga negara dan rumah tangga produsen ini merupakan pendapatan yang akan diperoleh oleh rumah tangga konsumen. Karena menggunakan faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen mampu memproduksi barang yang selanjutnya akan mengalir kepada pasar output atau pasar barang dan jasa, yang ditandai oleh panah berwarna merah. Selanjutnya, karena rumah tangga negara dan rumah tangga konsumen sama-sama membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh rumah tangga produsen, maka saat menerima barang atau jasa tersebut, rumah tangga negara juga rumah tangga konsumen harus melakukan pembayaran kepada rumah tangga produsen, yang selanjutnya akan menimbulkan arus uang yang ditandai oleh panah berwarna biru, yaitu arus uang yang mengalir dari rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen, juga arus uang yang mengalir dari rumah tangga negara kepada rumah tangga produsen. Pembayaran yang dilakukan oleh rumah tangga negara dan rumah tangga konsumen ini merupakan pendapatan yang akan diperoleh oleh rumah tangga produsen. Lalu, dari manakah rumah tangga negara dapat membayar faktor produksi atau barang dan jasa tersebut? Jawabannya adalah karena rumah tangga negara memungut pajak pembayaran kepada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Jadi, pendapatan yang telah diperoleh oleh rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dipakai sebagian untuk membayarkan pajak kepada negara. Selain digunakan untuk membayar faktor produksi atau barang dan jasa tadi, pajak juga digunakan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen atau rumah tangga konsumen. Pajak tersebut bisa juga digunakan untuk membangun layanan-layanan publik yang tentu saja dapat mensejahterakan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.